Ayah kandung anak yang tewas dianiaya ibu tiri blak-blakan perihal kondisi rumah tangganya dengan pelaku yang juga istrinya. Ayah korban, Anwar Satibi, menyebut bahwa anaknya NS kerap menjadi sasaran kemarahan TR apabila habis bertengkar dengan suaminya. Pertengkaran keduanya pun tidak jauh-jauh dari permasalahan pola asuh anak. Kondisi rumah tangganya dengan pelaku diungkapkan Anwar saat ditemui di kediaman ayah angkatnya Haji Isep Dadang Sukmana di Kampung Pasir Pulus, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 24 Februari malam seperti dimuat tribunnews.com. Anwar menjelaskan biasanya permasalahan rumah tangganya dipicu dari pola asuh anak-anak yang dibawa masing-masing kedua belah pihak, di mana istrinya TR sebelum menikah dengan Anwar telah memiliki anak angkat yang usianya sudah SMA. Sementara Anwar membawa anak kandungnya dari pernikahan sebelumnya, yakni NS yang masih SD. Apabila kedua anak yang bertengkar, maka yang kena omel oleh TR adalah anak tirinya sendiri yang merupakan anak kandung dari Anwar. Anwar menjelaskan sebelum menikah dengan TR, anaknya diantarkan ibu kandungnya ke Solokan Pari untuk mondok. Sebelum dirinya menikah, lanjut Anwar, sekolah anaknya dipindahkan dari Purwasedar ke Cilubang oleh TR. Sebelum NS tewas, Anwar sebenarnya sudah sempat konsultasi ke ayah angkatnya perihal peringai istrinya yang kerap memarahi NS. Saat itu ayah angkat Anwar pun sempat menyarankan agar NS tidak tinggal dengan ibu tirinya. Ia kemudian memutuskan anaknya keluar dari rumah sekitar setahun lalu dan tinggal di lingkungan pondok pesantren Darul Ma'arif Cibitung. Namun kemudian NS meninggal pada Kamis 19 Februari di RSU Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi karena dianiaya ibu tirinya. Sebelum meninggal, NS mengaku disuruh minum air panas oleh ibu tirinya. Hal ini disebut menyebabkan adanya sejumlah luka bakar pada tubuh korban. Namun TR membantah tudingan penganiayaan maupun pembunuhan dan menyebut kematian NS sebagai takdir. TR mengaku telah merawat korban sejak kelas 3 SD dan merasa terpukul atas kepergian anak tersebut. Ia menilai respon publik di media sosial berlebihan dan tidak adil. Ia bahkan menyebut netizen sebagai pahlawan kesiangan karena dianggap hanya mengomentari tanpa memberikan bantuan nyata termasuk dalam proses pemakaman. Terkini kepolisian Polres Sukabumi juga telah menetapkan TR sebagai tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik atau psikis. Lantaran merespon itu Kang seperti apa Kang sebenarnya? Ya, kalau menurut saya ya, mantan istri saya ini sepertinya otaknya nggak sehat ya. Dalam duka seperti ini, kalau dia datang dengan pengacaranya untuk menguak ini semua untuk mencari keadilan, saya setuju. Kalau dia menuduh saya menelantarkan anak, nggak mungkin saya masukkan pondok, nggak mungkin saya sekolahkan. Jujur, anak tersebut dulu diantarkan sama dia, sama ibunya, sama kakaknya ke Solokan Pari. Karena saya di situ dulu jadi pengurus yayasan. Terlibat jadi pengurus yayasan di situ di Solokan Pari. Saya tidak tahu. Jadi yang ngurus-ngurus masuk sekolahnya di Solokan Pari pun itu saudara saya Sujang Magum sama dia, sama keluarganya. Jadi saya nggak tahu. Intinya anak saya datangnya ke sini, saya tidak mengambilnya dari sana, tapi diantarkan sama dia ke Solokan Pari, ke Yayasan Tahfidz Quran Anur. Nah terus sama adik saya diurus sampai masuk sekolah di Purwosedar. Nah seiring berjalan waktu saya kenal sama TR ini. Nah yang membuat saya terpancing untuk simpati ke TR karena TR ini memberikan simpati ke anak saya. Jadi jauh-jauh dari sini, TR ini suka melihat anak saya ke sana. Jadi apapun kebutuhan anak saya pada saat itu, TR perhatikan. Gitu. Dan akhirnya singkat cerita, saya nikah sama TR. Dan anak saya di Solokan Pari, sekolahnya, itu dipindahkan sama TR ke sini, ke Cilubang. Jadi saya tidak tahu. Ya, tidak tahu urusan yang awalnya itu. Jadi datangnya anak saya ke sini, ke Purwosedar, ke Solokan Pari waktu saya
terlibat sebagai pengurus yayasan di Selokan Pari. Itu ibunya yang antar sama neneknya, sama kakaknya. Terus sekolahnya diurus-urus sama adik saya, mungkin sama dia, mungkin ya, karena saya kan banyak di luar, gitu. Jadi saya nggak tahu. Tahu-tahu anak saya sudah di situ aja, sudah sekolah, gitu. Nah, yang kedua itu saya pun tidak tahu. Tahu-tahu anak saya udah sekolah aja di sini, gitu. Udah sekolah di Cilubang. Itu yang memindahkan TR ke sini, yang memindahkan dari Purwosedar ke Cilubang ini TR, istri saya. Dan setelah menjalankan rumah tangga, kami banyak berantem gara-gara berantem anak. Jadi anak saya Raja ini masih kecil, masih SD ya. Dia punya anak udah SMA. Kalau berantem anak, jadi yang dimarah itu anak saya. Sehingga banyak ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Dan akhirnya saya minta solusi ke ayah angkat saya, ke Bapak Haji Sep, ya ini gimana? Saya sering berantem gara-gara anak. Kata ayah saya, bagusnya ini anak keluar dari rumah. Kebetulan saya kan punya pondok pesantren, punya yayasan, dan saya juga pembina di situ. Saya sepakat dan akhirnya anak tersebut dua-duanya keluar setahun yang lalu. Jadi anak saya ini lepas dari saya, keluar dari saya udah mau setahun. Kemarin mau puasa kan munggah itu murid semua kan keluar pada pulang semuanya. Anak saya datang dari pesantren dalam kondisi sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit, diantar sama temannya yang gendut-gendut itu. Terus pas dia mau balik, kata saya, yang tunggu, mah tolong ambil uang 30.000. Dikasihlah uang temannya itu, dia pulang. Jadi bukan diantar sama ojek ya, diantar sama teman pondoknya. Nah setelah itu beberapa hari kemudian anak saya sakit panas, batuk, sempat dibawa ke puskesmas, diantar sama saya, dibawa ke puskesmas. Terus setelah berobat di puskesmas sempat membaik, sempat sehat gitu. Nah, main bola, terus bermain di depan rumah sama teman-temannya. Nah pas paginya ya saya pergi biasa kegiatan keluar. Pas paginya anak saya sakit lagi, terus berobat lagi, sempat mendingan. Nah, setelah itu jalan-jalan sama saya ke kebun, biasa jalan-jalan. Terus sama saya dibecandain. Kata saya nanti habis sekolah SMP nikah ya, kata saya. Gak mau kata dia. Nah setelah itu pulang, habis pulang ke rumah sakit panas gitu ya. Nah pas malam sebelum sahur pertama saya ada telepon di Sukabumi, ada pasien ya, ada pasien mau pasang. Jam 1 malam saya pamit ke istri dalam keadaan harmonis. Malah saya sempat cium kening istri saya. Saya juga minta izin sama anak saya, yang ayah ke Sukabumi nya, udah mau nya ya. Saya berangkat ke Sukabumi, pas sampai ke sana subuh sehari, terus jam 11. Jadi mulai kerja itu saya habis maghrib ya, karena pasiennya datangnya udah mau maghrib. Jam 11 istri saya nelpon, ya pulang katanya, badan si Raja panas berlebihan, sampai kalau ini naro telur katanya bisa matang saking panasnya. Nah udah gitu saya berkemas, saya pulang. Sebetulnya saya berdua sama teman, sama Iki turun di sini di depan sini, saya langsung pulang. Pas sahur pertama ya, pas pas malam sahur pertama. Terus istri saya bilang, ya udah sekarang ayah udah datang sama ayah ya, mama mau istirahat. Istri saya masuk ke kamar, saya di situ sama anak saya. Pas saya lihat pertama yang di sini, ini kenapa? Dia diem. Pas dibuka tangan,
ada luka di tangan. Pas dibuka selimut, di situ saya melihat pemandangan yang sangat durjana, yang sangat memilukan lah. Di bagian paha mengelupas, di betis mengelupas, di pinggang mengelupas, di tangan mengelupas. Saya tidak pungkiri ya, sebelum keberangkatan saya ke Sukabumi ada luka di hidung di sini. Itu pun sedikit. Itu dari akibat anak saya suka mimisan ya, dia suka dikopek. Cuma di sini aja lukanya itu sedikit. Jadi menurut pemikiran saya jelas ini ada kejanggalan. Masa ditinggal dalam waktu 28 jam, pas saya pulang udah seperti itu. Gitu. Tapi yang katanya Kang ada ini juga bahwa almarhum punya riwayat penyakit kanker darah. Apakah itu benar juga itu Kang? Itu tidak dibenarkan Kang. Saya ini orang tuanya, sekalipun saya kata orang gimana, anak itu prioritas Kang saya. Kalau anak saya punya penyakit itu, yang harus itu saya duluan. Kalau anak saya sakit, mungkin saya udah bawa ke dokter. Kalau dokter yang menyampaikan ke saya terima. Ini kok tiba-tiba anak saya kesana sehat-sehat, sekarang tiba-tiba muncul pernyataan seperti ini. Ini dari mana? Saya bapaknya Kang. Intinya anak saya tidak pernah sakit dari semenjak kemarin kesana. Itu Kang. Satu lagi Kang soal terkait dengan laporan dari mantan istri dari Kang tadi kan, bahwa satu lagi soal katanya ada KDRT selama berumah tangga gitu sama Kang Awang gitu. Apakah itu benar gitu? Ya betul. Sebetulnya kemarahan saya tempo dulu ini kejadian sudah belasan tahun. Saya juga jadi mau ketawa ini sebetulnya ya. Kalau memang mau diperkarakan, kenapa nggak dulu? Ya. Terus ini kalau mau diperkarakan pun tidak masuk KDRT karena saya sama istri saya ini nikah siri. Berarti maksudnya penganiayaan. Kenapa nggak dulu diperkarakannya? Saksinya siapa? Terus apa yang saya perbuat? Kan itu. Iya, betul. Saya benarkan. Tapi sebetulnya itu tidak marah betulan. Saya cuma acting. Biar dia acting. Jadi saya marah. Rambut dia panjang waktu itu. Saya potong rambutnya biar menjadikan efek jerak ke dia. Jadi kalau ada apa-apa dia komunikasi dulu, izin dulu ke saya. Jangan seperti itu. Gitu kan. Kalau kenapa alasan saya motong rambut? Biar nggak sakit maksudnya. Asia goblok jadi awet teu nanya heula ka lalaki. Nanya heula tuh ke aing gitu. Saya ambil golok, rambutnya panjang, ujungnya saya potong. Pelicit kok yang gitu, rambutnya ujungnya. Sekarang timbul pemberitaan begini. Ini fitnah besar terhadap saya. Saksinya siapa? Saya melakukan KDRT. Kenapa alasan saya motong rambut? Karena kalau rambut makan nggak sakit gitu. Ini saya nggak tahu siapa di belakang mantan istri saya yang otaknya ini siapa. Istri saya nggak seperti ini. Saya tahu persis mantan istri saya ini nggak seperti ini. Saya yakin, Haikul yakin 1 miliar % ini ada yang nyekenario di belakang istri saya. Saya yakin itu. Saya bukan suudon ya, tapi saya yakin ini ada skenario. Kenapa nggak dari dulu kalau mau diperkarakan? Ini udah mau 13 tahun. Kalau Bunda datang sama tim Bunda, pengacara Bunda mau menguak kejanggalan ini, ayah setuju. Itu yang ayah harapkan. Tapi kalau Bunda mau mencari-cari kesalahan ayah di masa lalu, dibesar-besarkan, Bunda, otak Bunda nggak sehat. Biar bagaimanapun saya ayah daripada anak kamu yang sudah mengurus anak kamu. Adapun sekarang endingnya nasib anak kamu seperti ini memang takdir dari Allah. Perjalanan anak saya seperti ini. Jangan sampai nanti, karena ayah juga nggak sendiri Bun, ayah juga ada pengacara. Jangan sampai nanti malah manjang. Jangan sampai nanti pengacara ayah juga balik nuntut.
harapan ayah, sekalipun anak saya sudah nggak ada, saya baik-baik aja dengan ibunya, dengan keluarga ibunya. Kalau seperti ini, nggak tahu cara berpikir bunda tuh kemana, nggak tahu. Harapan ayah, ayo kita bareng-bareng menguak kejanggalan ini. Anak bunda, anak saya meninggalnya tidak wajar. Ayo kita kuak. Ada apa ini? Kalau itu yang dilakukan, saya setuju bun. Tapi kalau bunda bikin statement seperti ini, ayah menyayangkan. Bunda tidak sayang sama anak. Ayah baru datang dari Polres. Dari asar sampai lewat isya ayah ini banyak ditanya. Jadi justru bunda yang pansos, mau terkenal tiba-tiba dengan momen seperti ini. Bukan saya. Kalau saya diupload di Facebook itu ada alasan. Satu, saya keluarga besar. Nomor WA-nya sudah pada nggak ada. Keluarga saya yang dari mamah dari Garut, dari Bandung, dari Tasik. Untuk menginformasikan ke keluarga saya, apa salahnya saya pakai Facebook? Tidak niat untuk pansos, tapi kalau kamu, ini memang pansos kamu. Memanfaatkan asas pemanfaatan. Dalam kondisi seperti ini, kamu malah seperti itu. Istighfar. Pakai akal sehat. Ya mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe ya.